Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Gimana udah sarapan semuanya? Udah pada makan? Udah ada yang belum? Udah. Oke, sudah pada makan semua ya. Gimana? Sudah, alhamdulillah. Oke, sudah semuanya udah pada makan. Semoga tetap semangat sampai selesainya kegiatan ini. Oke, sebelum kita lebih lanjut, ada baiknya kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Ada yang memimpin doa? Oke, silakan Kak. Baik, untuk memulai kegiatan pembimbingan kita pada hari ini, marilah kita berdoa supaya kami semakin mendekati. Doa sekarang. Oke, baik, terima kasih kepada Ananda yang telah memimpin doa pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, kita ada baiknya sebelum lebih lanjut ya, lebih dalam, ada pepatah kan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, ada baiknya kita perkenalan diri dulu. Dimulai dari Bapak, maka Abu Bakar Raul yang Saputra, bisa dipanggil Pak Raul, Bapak sebagai pemimpin kelompok di sini. Dan boleh silakan siapa yang mau perkenalan dari kelas ini atau kelas ini? Baik, Boleh perkenalkan nama, Perkenalkan. sama kelas dan hobi kali ya. Oke, boleh silakan Kak. Baik, perkenalkan nama saya Yunda, biasa dipanggil Wali, dari kelas 11. Hobi tidur. Hobi tidur. Oke, terima kasih Arif. Boleh silakan Nak. Halo semuanya, perkenalkan aku Naila Fadila, biasa dipanggil Naila. Hobi aku nyanyi, aku dari kelas 11C. Oke, 11C. Oke, silakan. Oke, kenalin nama aku Aulia Fadila, biasa dipanggil Fadila. Hobinya saya TikTok. Sekarang TikTok hobinya. Dari kelas Kelas berapa? 11. Kelas 11 juga. Oke, siapa tadi namanya? Tika. Tika. Oke, halo Tika. Boleh silakan lanjut. Kenalkan, nama saya Aulia Arifah Fadila, biasanya dipanggil Ayah. Saya dari kelas 10A. Hobi saya itu menonton. Oke, hobi menonton. Boleh silakan. Halo semuanya, kenalin nama aku Aulinda Pondestri, biasa dipanggil Dinda. Aku dari kelas 10A. Hobi Dinda itu membaca novel. Oke, hobi Dinda membaca novel. Oke, boleh silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Irofati Salimazan, biasa dipanggil Inova, kalau enggak Fatus. Hobi aku rebahan. Hobi rebahan. Aku dari kelas 10B. Oke, 10 ya. Ada kelas 10 dan kelas 11 ya. Oke, berharap dari perkenalan itu bisa terjalinnya hubungan yang baik, baik itu dari setelah kegiatan ini ataupun di luar nantinya. Oke, sebelumnya Anda udah pada tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Belum. Oke, belum ada yang tahu ya. Oke, baik. Jadi di sini sedikit Bapak jelaskan. Kita di sini akan melakukan layanan konseling kelompok. Ada yang pernah dengar? Pernah. Apa itu? Ada yang mau? Oke, gak ada ya. Jadi sini Bapak mau jelasin bahwasannya konseling kelompok itu adalah layanan yang ada di bimbingan dan konseling atau BK. Jadi tugas dari atau fungsi dari konseling kelompok itu adalah kita nanti bakalan membahas masalah yang ada kalian rasakan. Jadi nanti Bapak akan nanyakan ke Ananda sekalian, itu apa sih yang dirasakan akhir-akhir ini gitu. Apa sih yang ada di unek-unek gitu ya yang nggak bisa diceritakan. Nah, silakan ceritain apa aja masalah yang kalian rasakan akhir-akhir ini. Nah, jadi nanti kita akan bahas tuh di forum ini. Jadi nanti setelah kalian memaparkan masalah, itu nanti kita akan voting dulu. Kira-kira masalah siapa sih yang bakal kita bahas di layanan kali ini. Jadi nggak semuanya yang bakal kita bahas, tapi salah satu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, kita lanjut bahwasannya di layanan ini juga perlu diingat kita bakal menekankan asas kerahasiaan. Jadi Ananda sekalian itu silakan cerita apa yang dirasakan. Jadi di sini teman-teman yang mendengarkan, Ananda yang mendengarkan itu tidak boleh menceritakan masalahnya keluar. Jadi cerita itu cukup ada di forum ini saja. Bisa disepakati? Bisa. Oke, baik. Saya itu juga ada namanya azas kesukarelaan. Jadi ada dari sini datang itu tanpa rasa keterpaksaan. Ada yang terpaksa datang?
Iya. Sudah, oke, baik, terima kasih atas ketidakterpaksaan, atas kesukaran aja. Dan selain itu juga kita ada namanya kenormatifan, di mana norma. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Jika Nak Naila berpendapat, Nak Iro jangan memotong. Jadi dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh temennya. Nanti baru kita berpendapat juga gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Boleh kita mulai dari sebelah mana yang mau menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Dari kiri. Dari kiri. Oke, boleh dari kiri. Boleh diceritakan masalahnya apa yang dirasakan. Kalau masalah dirasakan oleh saya itu akhir-akhir ini sering bingung kalau ngerjain banyak tugas gitu tuh kayak sering pusing aja ngerasainnya kayak tertekan gitu. Oke, tertekan ya. Sering pusing mengerjakan tugas. Oke, baik. Terima kasih, Nak Iro. Boleh silakan. Kalau Dinda belajar dari Dino ya Pak, Dinda itu kehilangan semangat belajar. Padahal kan ini mau diberikan uas nih, tapi Dinda tuh masih kayak, aduh nggak semangat nih belajar. Gimana sih cara biar Dinda tuh semangat belajar? Oke, kurang semangat belajar ya. Padahal udah mau uas ya. Iya. Betul nggak? Oke, nggak apa-apa. Boleh silakan, Nak. Gimana ya Pak, ayah tuh akhir-akhir ini sering merasa susah banget untuk mengendalikan emosi gitu. Kayak tiba-tiba sering nangis atau tiba-tiba lagi bahagia terus sedih gitu Pak. Kayak bingung gitu. Bingung mengendalikan emosi. Oke, baik. Boleh dari Nak Kak ya, Dedi. Kalau saya tuh kayak dia jauh dari Iro sama Dinda, kayak ya apa ya, rasa semangat untuk belajar itu kayak kurang gitu. Soalnya tuh kayak kan MK kan banyak, apa maksudnya mata pelajaran kan banyak gitu. Jadi bingung mau mulai dari mana. Bingung mau mulai dari mana. Oke, baik. Boleh silakan Nak Naila. Kalau aku Pak, akhirnya kan sama sebenarnya kayak yang lain juga. Udah mau mendekati uas, tapi ngerasa tuh kayak, duh gimana ini mau ngerjain tugas sekarang kan ada tugas akhir juga kan Pak. Jadi numpuk, jadi bingung mau ngerjain tugas akhir dulu, sedangkan tabrakan ada uas ini gitu, mau belajar ini atau mengerjain tugas ini dulu gitu loh. Oke, baik. Jadi masalahnya hampir sama ya. Oke, silakan Nak. Gimana? Nah, kalau dari Arif sendiri itu salah itu sama seperti teman-temannya, banyak tugas terus hilangnya motivasi diri dalam mengerjakan tugas tersebut. Oke, baik. Jadi masalahnya tuh hampir sama, banyaknya kurang belajar motivasi belajar ya, kurang semangat belajar apalagi deketin UAS gitu ya. Oke, baik. Tadi ada sekalian sudah mendengarkan masalah yang dirasakan ya. Dan itu hampir sama. Pastinya dari persamaan itu ada yang lebih urgent yang mau kita bahas. Nah, menurut Anda sekalian, masalah mana nih yang mau kita bahas dari teman-temannya yang ada di sini? Mungkin dari Dita dulu, yang mana? Dinda lebih milih ke ayah ya Pak, karena susah mengendalikan emosi. Menurut Dinda itu berpengaruh banget ke kehidupan ayah. Jadi gimana tuh cara ayah mau belajar kalau ayah sendiri tuh susah untuk mengendalikan emosinya gitu sih Pak. Mengendalikan emosi. Satu untuk ayah ya. Oke, siapa lagi yang mau? Ada? Boleh. Masalah siapa ada Nak? Kalau saya juga pengennya masalah ayah, karena dari masalah yang kita ceritakan ini punya ayah itu paling berbeda. Karena masalah emosi kalau misalnya sulit dikontrol itu bakal berpengaruh, benar kata Dinda, berpengaruh buat kehidupan kita. Oke, jadi dua untuk ayah ya, mengendalikan emosi. Nak kita gimana? Soalnya memang itu banget berarti. Oke, itu banget digali ya. Oke, Nak Naila gimana Nak? Menurut aku Pak, sama kayak teman-teman yang lain, masalah ayah itu lebih kompleks sejujurnya daripada masalahnya yang lain, dan juga lebih lebih berpengaruh lah di kehidupan ayah untuk digali lagi. Oke, baik. Kalau juga digali lagi ya. Oke, baik. Nak Arif gimana? Mungkin sama seperti teman-teman yang lain. Oke, sama seperti yang lain. Berarti kita dapat masalah, kita akan membahas untuk masalahnya Nak Ayah. Oke, untuk Nak Ayah sendiri bersedia kita ceritakan di sini masalahnya? Bersedia. Oke, Nak Ayah sendiri udah bersedia. Bapak harap Anda sekalian bisa nanti menanyakan apa yang mau ditanyakan dengan Nak Ayah, kayak gimana dia ngatur emosinya dan semacamnya gitu ya.
Oke, sebelumnya boleh Nak Aya ceritakan lebih lanjut tentang pengendalian emosi tadi, itu gimana? Misalnya contohnya gini ya, kalau misal saya itu lagi merasa bahagia, terus tiba-tiba dia itu keinget sesuatu yang membuat saya itu sedih, terus dari bahagia itu saya itu langsung berubah gitu, langsung aduh banget, ampun, tiba-tiba tuh pengen nangis gitu rasanya. Terus juga kalau misal dengan orang ngomong, kalau saya itu rasanya lebih sensitif, jadi lebih mudah tersinggung dengan omongan orang lain yang biasanya kalau misalnya saya itu nggak tersinggung, tapi akhir-akhir ini lebih mudah tersinggung dengan ucapan orang lain. Nah, ini udah tersinggung ya dengan ajakan orang lain. Oke. Untuk Nak Aya sendiri itu biasanya emosi apa sih yang sering keluar? Contohnya kayak menangis, Menangis. ya lebih sering cenderung lebih menangis gitu. Oke, baik. Teman-teman di sini ada yang mau menanyakan? Berarti lebih kayak emosi negatif. Iya, lebih banyak menyerap energi negatif daripada positif dari orang lain. Oke, ada lagi yang mau? Silakan. Biasanya itu kan dari senang ke sedih, itu posisinya ayah lagi sendiri atau ayah tuh lagi bersama teman-teman? Oke, jadi cara mengatasinya itu tidur. Iya, Oke. Apakah Agnes pernah mencoba cara lain? pernah mencoba cara lain tapi tetap gak ngaruh gitu Pak. Ngaruhnya ke tidur. Karena kalau tidur kan semua bebannya tuh langsung hilang ya. Jadi pas bangun tuh agak mendingan gitu. Agak mendingan tetapi bisa teringat lagi. Oke, Ananda saya ada yang mau bertambah lagi? Belum. Setelah ini? Oke, baik. Kalau Bapak boleh tahu, cara lain apa yang telah Nak Aya lakukan? Mungkin seperti kata tadi, itu paling memberi makanan gitu yang bisa membuat hidupnya itu agak mendingan. Tapi itu pun juga nggak terlalu ngaruh Pak. Oke. Walaupun udah beli makanan itu nggak ngaruh. Iya, tetap nggak ngaruh emosional Pak. Oke. Tadi Nak Aya sering ingat itu bahwasannya masalah sering dimarahin ya. Oke. Itu apakah ada masalah yang paling Nak Aya ingat dan bikin Nak Aya sedih ketika ingat itu? Ya, misalnya sering dimarahin orang tua yang menghormati gitu. Tapi ngomong terus nggak bekas gitu dia. Membekas ya. Sedih. Baik. Sebelumnya udah Nak Aya komunikasikan dengan orang tua terkait bahwasanya saya pernah merasa sedih atau marahan ibu contohnya itu membekas di Aya. Udah coba Pak, udah coba bilangin ke orang tua, tapi semakin saya mau bicara itu semakin dibantah dengan orang tua, jadi orang tua makin marah gitu. Jadi saya tuh nggak bisa ngecek, cuma bisa diem aja. Oke, baik. Bagaimana Ananda, ada yang mau pendapat lagi? Oke, baik Kak. Jadi kayak ini ibaratnya tuh ada masalah ya Kak, masalahnya yang mungkin dia tuh ngerasa kalau lagi bahagia tiba-tiba sedih. Satu menurut Indra yaitu ayah tuh berjalan dengan maafkan orang tua, maafkan ibu ayah. Sejatinya orang tua tuh kalau marah ya demi kebaikan anaknya. Mungkin perkataan mereka tuh nggak enak didengar oleh ayah, tapi ingat mereka tuh kan orang tua gitu. Terus yang kedua, ayah itu harus ada teman cerita. Jadi menurut Dinda ayah ini kayak gini karena ayah itu nggak ada teman cerita. Misalnya lagi kena marah tuh sama ibu, itu boleh tuh cerita ke teman ayah, orang yang ayah percaya nggak, aku lagi dimarah oleh ibu. Mungkin teman ayah tuh nggak ngasih saran, nggak bisa ngasih solusi, tapi ayah tuh merasa lega gitu, emosinya udah dikeluarin, udah berbagi ceritanya ke teman gitu. Bisa juga, misal kalau ayah punya adik atau punya mbak atau punya kakak, bisa tuh ke saudara kayak, aku tadi dimarahin loh sama ibu gitu. Gak apa-apa cerita, nanti ayah tuh cerita, jangan dipendam sendiri. Iya. Oke, boleh nggak jalan lagi? Oke, baik. Berarti ayah ini kan dari kata ayah sering merasa sedih sama Sedih ya. berarti itu jadinya secara berarti sering
Terus ayah selama ini, selama sebelum cerita ini kan, ayah pernah nggak sih cerita sama orang lain? Enggak pernah, emang tipe orang yang punya masalah. Walaupun punya masalah. Oke. Pertanyaannya, alasan apa yang membuat Naya itu lebih baik saya memendam aja deh daripada cerita? Takutnya ngebebanin orang lain, juga kurang percaya sama orang lain. Oke, kurang percaya sama orang lain ya. Oke. Setelah cerita ini bagaimana perasaannya? Agak lega Pak, rasa agak terkurang gitu. Oke. Jadi selama ada masalah ini, Naya itu belum cerita sama sekali. Apakah sudah pernah mencoba? Pernah ingin mencoba tapi dipikir-pikir lagi kayak mungkin gak usah deh. Nggak usah deh. Oke. Ada lagi Anda? Oke, boleh silakan. Jadi ayah kan nggak mau tuh Pak ya cerita sama orang karena takut membebani. Dinda juga gitu ya. Tapi kalau Dinda lagi sedih, Dinda lagi marah sama orang, Dinda tuh nulis. Jadi emosi Dinda keluarin tuh ketulisan. Misalnya Dinda lagi kesel sama ibu, Dinda tulis, aku hari ini kesel banget sama ibu marahin aku. Padahal aku tuh udah merasa benar gitu. Nah lama-lama kita nulis tuh emosi kita keluar, dan kalau Dinda sendiri, Dinda udah selesai nulis, Dinda baca lagi, lega ya, wah hilang tuh tadi rasa sakit hatinya kayak gitu. Malah oh iya dibaca lagi, kayaknya bener deh ibu lagi marah. Iya baru kan. Tuh boleh tips yang bagus tuh dari temennya bahwasanya. Nah kalau kalau ayah sendiri selain nangis, pasti ada cara lain atau lakukan hal-hal yang lain gitu. Gak ada, nangis saja. Cuma bisa nangis. Oke, dari skala 1 sampai 10, seberapa parah ayah nangisnya? 7. Oke, lumayan ya. Nah, seberapa sering sih ayah nangis? Mungkin itu bisa 3 hari sekali Pak, atau kali aku kerja itu 2 hari ada aja kita nangis. Banget kayak kan. Oke, omongan apa yang paling berbekas di ayah? Kamu tuh gak guna banget gitu, atau bukan misalnya kayak aku coba deh belajar biar sebenarnya aku tuh udah coba belajar gitu Pak, emang sudah berusaha sebisa tapi emang hasilnya itu kurang memuaskan di mata orang tua aku. Jadi selalu jadi permasalahan itu di pelajaran. Iya Pak. Oke. Bagaimana cara ayah belajar itu? Kalau aku tuh tipe orang yang visualisasi Pak, jadi harus melihat, iya Oke. harus melihat sesuatu yang untuk aku tuh bisa belajar. Jadi nilai ayah juga berpengaruh ya dengan orang tua. Oke, baik. Ada yang mau nanggapi? Tadi kan ayah bilang tadi kan tentang kompleks. Sebelumnya ayah itu seharusnya waktu sebelumnya kan SMP atau SD itu ayah itu nilainya gimana? Apa emang bagus atau Dulu pas SD itu nilai aku tuh bagus gitu Kak, tapi semenjak SMP nilai aku tuh mulai menurun karena persaingannya kan, kalau SMP kan lumayan ya Kak, apalagi masuk ke SMA jadi semakin besar saingannya, dan ternyata proporsi otak aku tuh cuma bisanya segitu, tapi di kelas aku tuh karena dari SD udah biasa di atas, jadi ekspektasi orang tua aku tuh di atas terus gitu, padahal nggak bisa gitu. Bagaimana? Ada lagi? Bagaimana menyesuaikan kemauan orang tua tadi? Kemampuan Ya, aku tuh udah belajar gitu, belajar sekeras aku mungkin, jadi kayak jangan kan belajar walaupun aku tuh kena tekanan gitu ya, tapi aku tuh tetap belajar gitu biar aku tuh bisa jadi lebih baik gitu, tapi tetap aja karena persaingannya yang lebih ketat di SMA itu, dengan itu gak bisa memenuhi ekspektasi orang tua aku gitu. Kira-kira apa? Gimana? Aman? Sebenarnya kalau dibilang aman kan ya aman Kak,
maunya orang tua tuh yang di sekolah tuh terbaik di kelas gitu. Jadi ekspektasi orang tua yang tinggi gitu Iya, ya. benar. Oke, terkait ekspektasi tadi juga Bapak sempat tanyain masalah emosi tadi sempat udah dibilangin ya ke orang tua, sudah dibicarakan dengan baik ke orang tua. Nah, terkait belajar ini gimana? Udah dibicarakan juga? Bagaimana responnya? Nah? Gimana? Tetap dimarahin. Oke. Em, ada lagi teman-temannya yang mau membantu atau ada tips gitu untuk ayah? Oke. Kalau boleh berpendapat ya, ini aku tuh sebenarnya ambil tugas-tugas rumah tangganya sama kayak ayah. Emang kalau dari kecil itu kan ekspektasi orang tua tuh kayak kamu harus belajar gini belajar, nggak usah ikut sekolah segala macam, pokoknya kamu bimbel terus. Dan sampai sekarang masih. Tapi kalau dari aku sendiri itu menyesuaikan kayak oh ya udah kita harus belajar, kan mereka kayak ini lagi belajar loh gitu, jangan pas ada mereka kita main HP nanti walaupun kita udah belajar kan itu jatuhnya kita refreshing kan sebenarnya dari diri kita, tapi mereka juga kayak gini kamu main HP terus kok nggak belajar di depan mereka kamu pikir kalau kamu belajar gitu loh. Dan juga untuk omongan orang tua tadi benar kata dia tadi mau gimana pun dia kan tetap orang tua kita. Kita dari diri kita sendiri kayak tahu oh emang itu udah tadi orang tua aku gitu. Jadi ya sifatnya jadi nggak bisa diubah. Tabiat itu kan dari lahirnya dari kecil kita sampai besar itu kan namanya tabiat nggak bisa diubah. Walaupun kamu udah bicara orang tua aja enggak nih kalau dari saran kakak kamu bisa kendaliin dengan cara kayak misalnya kamu di rumah sendiri ya, dengan kamu keluar rumah itu kamu sebisa mungkin gimana pun caranya aku harus happy hari ini. Jadi kayak kamu tuh kan di rumah udah segini, jangan sampai di luar rumah kamu tuh jadi ikut sedih juga. Karena kalau misalnya kita sedih terus itu bisa berpengaruh kan lingkungan kamu juga, bisa berpengaruh ke orang lain, energi negatif kita kan dolar nih ya. Jadi kayak kamu bisa kayak pokoknya aku hari ini senang-senang, aku harus jajan dunia, aku harus senang-senang. Kamu dan pokoknya sehappy kamu mungkin gitu. Jadi pas pulang ke rumah, kamu nggak kepikiran kayak aduh senang lagi enggak, karena kamu udah ngabisin kayak aku bahagia nih hari ini kayak senang-senang gitu. Jadi nggak terlalu kepikiran lagi kalau saran kakak. Baik, teman-teman lainnya ada lagi yang mau bilang saran? Nanti boleh. Jadi kalau dari ceritanya ayah tadi juga tuh nangkep kalau ayah ini belajar demi memenuhi ekspektasi orang tua. Menurut Dinda ayah tuh memang ada pikiran itu kayak ayah belajar bukan untuk memenuhi ekspektasi mereka, tapi ayah belajar untuk diri ayah sendiri. Bagaimanapun hasil akhirnya, ayah itu berpikir inilah aku cuma mampunya sebatas ini. Kalau misalnya orang tua bilang ini nggak sesuai dengan yang kami mau, ayah kan ayah sudah bilang gitu kan, orang tua ayah tetap marah. Tapi coba deh dikomunikasikan lagi kayak ibu ayah kemampuan ayah itu cuma sebatas ini. Ayah sudah melakukan yang terbaik untuk diri ayah dan itu aja sih. Intinya ayah itu ubah pemikiran ayah kalau ayah belajar karena tekanan, karena ingin memenuhi ekspektasi orang tua ayah demi orang tua ayah bahagia. Ayah ganti dengan ayah belajar untuk diri ayah, untuk kebaikan diri ayah. Betul banget, pola pikirnya diubah juga gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau lagi atau gimana? Teman-temannya yang lain? Cukup? Oke, baik. Itulah ya, mungkin nanti bisa kalau lebih lanjutnya itu Nak Ayah boleh cerita tentang masalahnya melalui konseling individual, karena di sini juga misalkan Ayah merasa bahwasanya kurang gitu ya, meluapkan semuanya, nanti bisa temuin guru-guru kita yang lain untuk bercerita lebih lanjut juga. Oke, dari kesimpulan ini ada yang mau sampaikan kesimpulan? Pertama Nak Ayah sendiri deh, gimana yang bisa diambil dari pendapat teman-temannya yang lain?
ubah pola pikirnya begitu ya. Oke, apa yang harus ayah lakukan setelah dari sesi ini? Mungkin aku akan nerapin saran-saran dari teman-teman yang lain. Pertama aku akan coba dulu kayak yang mungkin paling bisa aku lakukan itu kayak kata juga tadi, aku bisa nulis emosi aku tuh di situ gitu, kayak karena aku lebih lega karena mungkin aku masih susah gitu ya untuk cerita ke orang lain. Oke, baik. Oke, itu adalah salah satu pola yang bagus ya untuk berubah begitu. Oke, baik. Itu saja ya yang bisa kita lakukan hari ini. Sebelumnya sekali lagi Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah mau datang ke sesi konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Bapak harap juga karena tadi kita sudah melakukan kesepakatan ya, di mana hal yang ada di sini cukup kita saja yang tahu, jangan diceritakan dengan orang lain ataupun guru yang lain, dan cukup dipendam. Dan untuk teman-teman sekalian, jika ada yang mau konseling individual dengan guru-guru yang lain yang menurut Bapak, ya silakan datang saja ke guru kita, nanti kita jadwalkan ya. Jangan takut untuk bercerita, keluarkan saja emosi kita, apa yang kita rasakan, semuanya itu silakan diluapkan saja gitu ya. Dan Bapak harap kalian bisa dapat ilmu baru di sini dan pengalaman baru juga untuk kedepannya. Sebelum kita akhiri sesi kali ini, ada banyak yang juga tutup dengan doa karena tadi kita awali dengan doa. Ada yang mau memimpin doa? Oke, kamu lagi doa yang silakan. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan, tetap semangat dan semoga nanti kita bisa bekerja sama lagi dengan lebih lagi ya di luar. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berapa? Ada harusnya, tapi lupa. Ketawa. Gitu ya. Oke, apa yang harus Anda lakukan setelah dari sesi ini? Mungkin aku akan nerapin saran-saran dari teman-teman yang kayak gitu, karena aku akan berbagi kepada yang mungkin paling bisa aku lakukan itu kayak yang tadi aku bisa nulis emosi aku di buku gitu, karena aku lebih lega karena mungkin aku masih susah gitu ya untuk cerita ke orang lain. Oke, baik. Oke, itu adalah salah satu pola yang bagus ya untuk berubah gitu. Oke, baik. Itu saja ya yang bisa kita lakukan hari ini. Sebelumnya saya lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah mau datang ke sesi konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Bapak harap juga karena tadi kita sudah melakukan kesepakatan ya, di mana masalah yang ada di sini cukup kita saja yang tahu, jangan diceritakan dengan orang lain ataupun guru yang lain, dan cukup dipendam. Dan untuk kalian sekalian, jika ada yang mau konseling individual dengan guru yang lain atau guru dengan Bapak, ya silakan datang saja ke gurunya, nanti kita jadwalkan ya. Jangan takut untuk bercerita, keluarkan saja emosi kita, apa yang kita rasakan, semuanya itu silakan diluapkan saja gitu ya. Dan berharap kalian bisa dapat ilmu baru di sini dan pengalaman baru juga untuk kedepannya. Sebelum kita akhiri sesi kali ini, ada banyak yang juga tutup dengan doa karena tadi kita awali dengan doa. Ada yang mau memimpin doa? Oke, kamu mulai jiwa, silakan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk ucapkan, tetap semangat dan semoga nanti kita bisa bersama lagi dengan lebih lagi ya di luar. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.